Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesar Jordi Permana Tauhid dari Prodi Ilmu Administrasi Negara akan menjelaskan beberapa materi tentang MK Pendidikan Anti Korupsi. Baiklah, langsung saja. Secara umum, korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya korupsi ini bukan merupakan penyakit di luar diri bangsa. Ia merupakan penyakit bawaan sebab benih-benih korupsi sudah ada dalam tubuh bangsa Indonesia, tidak hanya pada masa-masa ketika Indonesia dijajah oleh bangsa kolonial saja, tetapi juga sudah berlangsung pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada masa kerajaan Islam Nusantara, Undang-Undang Melaka yang digunakan sebagai rujukan hukum di beberapa kerajaan Islam di wilayah Sumatera secara eksplisit memuat hukuman larangan tentang suap menyuap. Pada masa kini, demi memberantas korupsi, negara Indonesia membentuk lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat dengan KPK. Lembaga yang dibentuk dengan menelan biaya tidak kurang dari 6,4 miliar tersebut kehadirannya tidak sia-sia. Kenyataannya sejak KPK dibuat, banyak penjabat negara seperti menteri, anggota DPR, MPR, pejabat kepolisian, kejaksaan, gubernur, bupati, wali kota, dan pengusaha kelas kakap ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Pendidikan anti korupsi mutlak diperlakukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan, di antaranya melalui reformasi sistem dan reformasi kelembagaan serta penegakan hukum. Menurut Azra, pendidikan anti korupsi merupakan upaya reformasi kultur politik melalui sistem pendidikan untuk melakukan perubahan kultural yang berkelanjutan, termasuk untuk mendorong terciptanya good governance kultur di sekolah dan di perguruan tinggi. Perlunya pendidikan anti korupsi diberikan di perguruan tinggi baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun terintegritas dengan mata kuliah lain. Secara khusus ditujukan untuk memberi bekal pengetahuan sekaligus informasi mahasiswa sebagai agen anti korupsi yang memiliki kompetensi dan komitmen moral yang tinggi. Kompetensi dan komitmen ini selanjutnya ditransformasikan lagi ke dalam bentuk nilai-nilai dan gerakan anti korupsi kepada masyarakat dan generasi di bawahnya. Maka timbullah pertanyaan mengapa korupsi masih saja berlangsung walaupun sudah terbentuknya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini Nugroho dan Trihanurita mencatat 7 alasan mengapa korupsi tumbuh dan berkembang terutama di negara berkembang. Yang pertama itu kemiskinan. Kemiskinan membuat pegawai pemerintah mau melakukan apapun juga asal mendapatkan tambahan penghasilan untuk membuat keluarganya selamat. Isu tentang kemiskinan tersebut menjadi pembenar mengapa pegawai negeri sering korupsi. Demikian pula kemiskinan membuat rakyat kecil bersedia menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Yang kedua, kekuasaan yang berlebihan atau berasal dari keserakahan. Kekuasaan yang memusat atau monopolistik memberi peluang kepada pemerintahan Soeharto di era Orde Baru untuk membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan lingkaran kekuasaannya. Bahkan Enron, pendidikan anti korupsi 31 perusahaan raksasa di USA tahun 2001 menjadi bangkrut gara-gara markup yang dilakukannya. Yang ketiga itu ada budaya. Kinosita melaporkan hasil penelitiannya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat keluarga besar, yakni sebuah masyarakat yang mempunyai nilai bahwa kesuksesan seseorang anggota keluarga harus dinikmati oleh seluruh anggota keluarga besar. Yang keempat di sini ada ketidaktahuan. Ini alasan yang paling mengada-ngada.
dalam pertemuan asosiasi DPRD Kota se-Indonesia tanggal 7 Desember 2004. Pimpinan DPRD Kota Depok dan Cirebon mengungkapkan bahwa dipenjarakannya sebagian besar anggota DPRD berkaitan dengan persoalan korupsi karena telah melakukan penyimpangan peraturan anggaran sesungguhnya yang tidak adil. Yang kelima, rendahnya kualitas moral masyarakat. Gaji rendah sering dijadikan alasan untuk mencari tambahan penghasilan meskipun dengan cara yang tidak benar, sehingga terjadilah tindak korupsi. Yang keenam, lemahnya kelembagaan politik suatu negara, baik menyangkut sistem hukumnya, birokrasi maupun sistem interaksi antar lembaga yang cenderung melahirkan perilaku dan budaya korup. Dan yang ketujuh dan juga yang terakhir, korupsi menjadi penyakit bersama, sebagai dikatakan oleh Kimberly Ann Elliott bahwa korupsi menjadi gejala baru dalam globalisasi. Dalam dunia yang serba terkoneksi, maka penyakit korupsi dengan cepat menular dari satu kawasan ke kawasan lain. Adapun langkah-langkah dalam anti korupsi mencakupi yang pertama itu memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum yang ada di Indonesia ini. Yang kedua ada memperbaiki cara pemerintahan menjadi lebih sederhana tetapi tetap efisien dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat ada menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan memberikan sanksi secara tegas. Yang kelima, penerapan prinsip-prinsip good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih. Dan yang terakhir, yang keenam, pengoptimalan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error. Baiklah, demikian penjelasan materi secara singkat tentang pendidikan anti korupsi. Dari materi tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa korupsi merupakan sifat yang sudah ada sejak zaman dahulu sehingga sudah melekat pada diri kita. Maka dari itu untuk mencegahnya kita perlu melakukan beberapa kiat-kiat yang saya sudah jelaskan di materi tadi, dan juga tentunya perlu ada kesadaran dari diri kita bahwa korupsi dapat menyebabkan kerugian bagi diri kita dan lingkungan sekitar kita sehingga kita tidak boleh melakukannya.